Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang terhormat, bagaimana kabarnya? Insyaallah dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga, yaitu tentang searching, selecting, and examining the quality of journal articles. Dan dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan dalam website, saya pikir saya perlu menambahkan beberapa poin penting sehingga nanti dalam proses menulisnya tidak terjadi kesalahan yang berulang. Rekan-rekan mahasiswa, saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia agar kita semua dapat memahami dengan baik. Yang kita harus tekankan, mungkin saya harus menggarisbawahi terkait dengan pemilihan topik. Beberapa rekan kita telah mengirimkan topiknya di website dan setelah saya evaluasi, maka saya perlu untuk menjelaskan beberapa poin yang penting sehingga nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua. Topik dalam menulis ini memainkan peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena topik ini yang pertama ini akan berkaitan dengan proses pencarian dan pemilihan literatur yang akan kita gunakan sebagai bahan referensi dan bahan bacaan. Yang kedua, dari pemilihan literatur yang memiliki kualitas yang baik dan juga yang relevan, kemudian kita dapat mengembangkan outline tulisan yang kemudian kita kembangkan lagi berupa ide-ide paragraf dengan supporting idenya atau ide-ide pendukungnya. Oleh karenanya, pemilihan topik ini bukan main-main atau bukan muncul begitu saja, kemudian kita langsung mulai menulis. Kita harus berhati-hati dalam pemilihan topik ini karena tadi sekali lagi telah saya jelaskan, ini akan memainkan peran kunci yang akan mendirect kita atau membantu kita dalam proses pencarian dan pemilihan literatur sebagai bahan bacaan. Oleh karenanya sekali lagi rekan-rekan mahasiswa harus memilih topik dengan baik. Sehingga nanti kalau topiknya sudah baik, maka proses penulisan berikutnya akan menjadi lebih baik juga. Pada sesi terdahulu atau sesi sebelumnya, kita sudah sama-sama berdiskusi bahwa mendapatkan ide itu dari dapat diperoleh dari beragam cara. Pertama dari pengalaman pribadi ya atau interest pribadi bahwa oh ya saya ingin menulis tentang peranan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris misalkan, atau dari diskusi kita dengan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang lain. Setelah kita diskusi, saling tanya jawab, kemudian kita mendapatkan sebuah ide yang kemudian kita kembangkan menjadi topik tulisan kita. Tapi yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita mendapatkan ide atau topik menulis ini dari literatur yang ada. Rekan-rekan mahasiswa sebelumnya kita telah berdiskusi bahwa ketika kita akan memilih sebuah topik, maka pastikan topik ini merupakan bagian dari current debate atau diskusi ilmiah yang sedang terjadi di saat ini. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan tren research yang sedang terjadi dalam misalkan 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Mungkin referensi yang baik yaitu sangat baik ya mungkin kita bisa ambil dari Liu dan Liu 2018 yang tulisannya diterbitkan di Applied Linguistics halaman 1 sampai 23. Ya, Li dan Liu 2018 ini melakukan kita menyebutnya bibliometric analysis terhadap tren research di bidang applied linguistics dari tahun 2005 sampai 2016. Nanti rekan-rekan bisa mencari referensinya dan mendiskusikannya bersama-sama. Namun sebagai acuan atau bahan referensi bahwa tema-tema yang relatif konstan, artinya sudah umum dieksplorasi, ini mencakup pertama tentang communicative competence, yang kedua tentang academic discourse, vocabulary acquisitions, discourse analysis, heritage language, self-efficacy, and corpus-based study. Ini adalah tema-tema atau topik-topik yang remain constant. Ya sudah tidak ada peningkatan. Maksudnya ini secara umum sering dilakukan oleh oleh para
penulis atau peneliti kita. Namun yang menarik adalah ada topik-topik, tulisan atau topik-topik riset yang significantly increase, yang sedang naik daun trennya. Pertama, kalau kita melihat topik-topik terkait dengan social class. Jadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana topik-topik social class, apakah, misalkan, status, sosial dari EFL learners, bagaimana kaitannya dengan performa pembelajaran di dalam kelas misalkan, atau terkait dengan, bagaimana, digital, native dipandang dari sudut pandang, sosial, background dari, learners misalkan. Terus yang kedua, topik-topik terkait dengan, language policy, misalkan, di Indonesia sendiri misalkan ada pemotongan, jumlah jam belajar di sekolah menengah. Nah, ini menjadi topik yang sedang, naik daun untuk, didiskusikan. Berikutnya adalah topik yang terkait dengan eye tracking, bagaimana, pergerakan mata kita terhadap suatu, korpus misalkan atau sebuah teks itu bisa kita interpretasikan misalkan. Berikutnya, topik-topik yang terkait dengan EFL learners, apakah, tentang psikologinya, apakah tentang, sosioekonominya. Ini topik yang sedang naik daun juga. Yang berikutnya adalah, English as lingua franca, pemanfaatan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa yang digunakan untuk, kegiatan bisnis sehari-hari misalkan. Lainnya yaitu topik terkait dengan multilingualism dan language ideology. Nah, rekan-rekan, perlu mempertimbangkan topik-topik ini adalah topik-topik yang sedang, trennya naik, significantly increase dalam dalam, applied linguistics. Ada topik yang naik, tapi tidak begitu signifikan, ya, salah satunya terkait dengan, collaborative writing. Nah, ini terkadang kan juga bisa, mengevaluasi atau kemudian menjadikan topik ini menjadi, topik tulisan. Lalu topik seperti, kebijakan pendidikan misalkan, yang terkait dengan pembelajaran bahasa, atau yang menarik dalam konteks kita yaitu teacher education. Ini kan kita di bidang pendidikan guru, ini juga topik yang sedang, berkembang dalam konteks, riset di ELT atau, English Language Teaching. Yang perlu diperhatikan ini topik yang naik tapi, tidak terlalu signifikan, tapi, dipandang sebagai topik yang sedang relevan untuk, sekarang ini. Ada satu hal lain yaitu tentang topik-topik yang menurun walaupun tidak signifikan tapi, dicatat penurunannya, yaitu terkait dengan grammar. Ya jadi ya dengan struktur kata, tentang kelas kata, juga grammatical gender, penggunaan he, she, dan yang lainnya atau yang terkait dengan itu. Terus, topik yang terkait dengan, interactional feedback, misalkan pemberian feedback, yang cukup menurun yaitu tentang, structure juga atau argument structure-nya. Nah, rekan-rekan, sekali lagi topik-topik ini, yang tadi saya telah jelaskan, yang konstan, yang naik, ataupun yang turun, ini teman-teman harus rekan-rekan mahasiswa juga harus mempertimbangkan pemilihan topik-topik ini menjadi bahan, atau menjadi, topik, tulisan teman-teman yang akan, teman-teman pilih, ya. Nah, terkait dengan misalkan kalau dalam konteks, digital, penggunaan, digital media atau digital tools untuk pembelajaran, mungkin referensi yang bagus, teman-teman mungkin bisa lihat nanti, dalam, tulisannya, Hawkley, and Dudney, itu tahun 2018 juga yang diterbitkan di, Reg Journal, ya. Sebagai, garis besar saja, bahwa topik-topik yang sedang naik daun atau trennya bagus yaitu terkait pertama dengan blended learning, ya. Teman-teman sudah mendengar istilah ini cukup sering, tapi ini masih terus digali atau dieksplor dalam, baik dalam riset maupun dalam tulisan. Yang kedua, topik terkait dengan big data atau learning analytics, ya. Ya kita sama-sama, tahu bahwa pemanfaatan media sosial secara tidak langsung ini juga memberikan, data-data pribadi atau data-data yang terkait dengan aktivitas yang kemudian menjadi data yang sangat besar yang potensi untuk kita, evaluasi atau diolah. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu tentang, flipped learning, ya. Jadi teman-teman sekali lagi, ini topik yang terkait dengan teknologi.
Yang keempat yaitu tentang Massive Open Online Courses atau MOOC ya. Topik terkait dengan mobile learning, machine translation, atau tentang gamifications. Ini adalah topik-topik yang sedang sedang in ya, yang tren. Sekali lagi ya teman-teman harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan dengan erat bahwa pemilihan topik bukan sekedar muncul begitu saja, tapi juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang tadi telah saya sebutkan, tentang trennya, tentang debate-nya, current debate-nya, juga tentang gap-nya atau celah yang kita bisa isi untuk sebagai kontribusi tulisan kita. Nah, teman-teman, seperti tadi kita telah jelaskan, ketika kita mendapatkan sebuah topik, kemudian topik itu kita mau gunakan dalam tulisan, maka teman-teman juga harus menspesifikkan topik itu, ya. Kita mendapatkan ide besar, ya. Contohnya dalam kasus ini misalkan, saya tertarik dengan topik tulisan tentang digital classrooms, ya. Kita sudah belajar juga pada sesi sebelumnya bahwa kita bisa menambahkan konteks dalam pemilihan topik itu. Misalkan, oh ya kita pilih digital classroom, tapi dalam konteks misalkan dalam higher education. Loh, digital classroom ini masih luas. Kemudian hal apa yang teman-teman ingin spesifikkan? Oh, mungkin kita tertarik dengan digital classroom environment-nya. Oh iya, jadi kita sudah mulai digital classroom, masuk lagi digital classroom environment, terus kemudian dalam digital classroom itu kita mau mengevaluasi apa? Oh ya, misalkan kita bisa pilih misalkan, apakah environment yang diciptakan dalam suasana pembelajaran digital ini authentic atau tidak, ya. Atau kita dalam istilah lainnya kita bisa menggunakan istilah authentic environment. Apakah digital classroom yang kita gunakan dalam atau diaplikasikan dalam level pendidikan tinggi ini menciptakan ruang belajar yang autentik atau tidak? Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan sebuah topik ya, misalkan dalam kasus saya, yaitu bagaimana lingkungan belajar yang autentik dalam level pendidikan tinggi, atau dalam konteks ini university, atau kita bisa membuat sebuah statement authentic digital classroom environment in higher education setting. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingin mengulang kembali pentingnya pemilihan topik ini. Sekali lagi teman-teman harus mempertimbangkan current debate-nya, current research-nya, ya, atau diskusi secara internasional ini terkait apa saja. Nah, sekali lagi, kemudian kalau sudah mendapatkan topiknya, kemudian teman-teman harus rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa harus mulai menspesifikkan topik itu menjadi topik yang cukup komprehensif ya, atau cukup baik untuk dijadikan topik tulisan esai akademik kita. Nah, mungkin itu saja poin yang ingin saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan kemudian merevisi tugas-tugas yang telah teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sudah upload dalam website kita di englisheducation.uhamka.ac.id. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.